Di sebuah malam hujan deras di Jakarta, suara petir menggelegar seolah menyembunyikan rahasia yang selama ini terkubur dalam dada Nadia. Dia, seorang mahasiswi berusia 22 tahun dari keluarga Muslim taat, baru saja tertangkap basah oleh ibunya saat berciuman dengan sahabat karibnya, Laras. Ibu Nadia, Bu Siti, yang selalu bangga dengan putrinya yang pintar dan sopan, langsung membeku di pintu kamar, mata membelalak penuh keterkejutan dan kemarahan yang tak terkendali. Nadia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, sementara Laras buru-buru menarik tangannya dan berdiri tegak, mencoba menjaga ketenangan. "Ibu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan," kata Nadia dengan suara gemetar, tapi Bu Siti sudah menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu sudah menodai keluarga kita, Nadia. Apa yang akan dikatakan ayahmu? Apa yang akan dikatakan tetangga?" seru Bu Siti, suaranya pecah antara marah dan sedih. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Bu Siti langsung memanggil ayah Nadia, Pak Rahman, yang sedang berada di masjid untuk salat tarawih. Saat Pak Rahman pulang, rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta itu dipenuhi ketegangan. Nadia duduk di soa ruang tamu, Laras di sebelahnya, tapi Bu Siti memisahkan mereka dengan tatapan tajam. "Laras, pulanglah sekarang. Jangan pernah datang lagi ke sini," kata Bu Siti dingin. Laras menatap Nadia sebentar, mata mereka bertemu penuh rasa takut dan cinta yang tak terucapkan, sebelum akhirnya Laras pergi meninggalkan rumah itu di bawah hujan deras. Pagi harinya, Nadia terbangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Dia ingat bagaimana semuanya bermula. Nadia dan Laras bertemu di kampus Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Laras, gadis berusia 23 tahun dari keluarga liberal di Bandung, selalu menjadi pendengar setia bagi Nadia yang sering merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga. Awalnya, persahabatan mereka biasa saja, tapi lambat laun, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Nadia, yang dibesarkan dengan ajaran agama ketat, sering bergumul dengan perasaan bersalah. "Ini salah, kan? Tapi kenapa rasanya benar?" gumam Nadia dalam hati berkali-kali. Sekarang, setelah kejadian malam itu, Pak Rahman memanggil Nadia ke ruang keluarga. "Kamu tahu, Nadia, di Indonesia ini, masyarakat kita belum siap menerima hal seperti ini. Keluarga kita adalah keluarga terhormat. Ayah bekerja keras sebagai guru di sekolah negeri, ibu mengurus rumah tangga dengan baik. Kamu adalah harapan kami," kata Pak Rahman dengan suara tegas tapi penuh kepedihan. Nadia menunduk, air mata jatuh ke pangkuannya. "Ayah, aku mencintai Laras. Ini bukan pilihan, ini perasaan yang tumbuh begitu saja," balas Nadia pelan. Tapi Pak Rahman menggelengkan kepala. "Ini bukan tentang cinta, ini tentang norma dan agama. Kamu harus berhenti. Besok, ayah akan bicara dengan ustadz di masjid. Mungkin kamu perlu ikut pengajian khusus untuk memperbaiki diri." Nadia merasa dunianya runtuh. Dia tahu, di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, hubungan sesama jenis sering dianggap tabu. Berita tentang penggerebekan pasangan di hotel atau kampanye anti dari kelompok konservatif sering muncul di berita. Nadia pernah membaca tentang itu, dan sekarang, itu menjadi kenyataan baginya. Sementara itu, Laras pulang ke apartemen kecilnya di Jakarta Selatan, hati hancur. Dia berasal dari keluarga yang lebih terbuka, ayahnya seorang pengusaha yang sering bepergian ke luar negeri, dan ibunya seorang dosen yang mendukung hak asasi manusia. Tapi bahkan di keluarganya, topik jarang dibahas secara terbuka. Laras menelepon Nadia, tapi ponsel Nadia dimatikan oleh orang tuanya. "Nadia, aku takut kehilanganmu," gumam Laras sendirian di kamarnya. Hari-hari berikutnya, Nadia merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Orang tuanya memantau setiap gerakannya,
melarangnya bertemu Laras, bahkan memaksa Nadia untuk menghapus semua foto dan pesan dari ponselnya. Nadia merasa konflik batin yang hebat. Di satu sisi, dia mencintai keluarganya dan tak ingin mengecewakan mereka. Di sisi lain, perasaannya terhadap Laras begitu kuat, membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Apa aku harus mengorbankan cinta ini demi keluarga? Tanya Nadia pada dirinya sendiri. Suatu sore, saat Nadia sedang belajar di kamar, Bu Siti masuk dengan wajah serius. Nadia, ibu sudah bicara dengan Tante Mira. Anaknya, Andi, yang bekerja di bank itu, mau melamarmu. Ini cara terbaik untuk melupakan semuanya. Nadia terkejut, mata melebar. Ibu, aku tidak mau. Aku tidak suka laki-laki seperti itu, protes Nadia. Tapi Bu Siti menjawab dingin, ini bukan tentang suka atau tidak. Ini tentang menyelamatkan masa depanmu. Kalau kamu terus begini, masyarakat akan mengucilkan kita semua. Nadia merasa terjebak. Dia tahu, di Indonesia, pernikahan sering menjadi solusi untuk menyembuhkan orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Banyak cerita tentang perempuan lesbian yang dipaksa menikah dengan pria untuk memenuhi ekspektasi sosial. Nadia ingat sahabatnya di kampus yang mengalami hal serupa, dan akhirnya depresi berat. Aku tidak mau jadi seperti itu, pikir Nadia. Malam itu, Nadia diam-diam menghubungi Laras melalui akun media sosial cadangan. Laras, aku tidak tahan lagi. Mereka mau paksa aku nikah. Pesan itu membuat Laras panik. Kita harus kabur, Nadia. Aku punya teman di Bali yang bisa bantu kita. Balas Laras. Nadia ragu, tapi hatinya berdegup kencang. Apakah ini pilihan yang benar? Mengkhianati keluarga demi cinta. Konflik mulai memuncak ketika Pak Rahman menemukan pesan itu. Dia marah besar, memukul meja hingga barang-barang berjatuhan. Kamu masih berhubungan dengan dia? Ayah kecewa sekali, Nadia, seru Pak Rahman. Nadia menangis, tapi kali ini dia membalas, Ayah, aku juga manusia. Aku punya perasaan. Pertengkaran itu membuat rumah gaduh, tetangga mulai bergunjing. Di akhir ile ini, Nadia memutuskan untuk bertemu Laras secara diam-diam di sebuah kafe di pusat kota. Saat mereka bertemu, Laras memeluk Nadia erat. Kita harus kuat. Ini bukan akhir, kata Laras. Tapi Nadia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pertemuan rahasia di kafe itu menjadi titik balik bagi Nadia dan Laras. Di bawah cahaya redup lampu neon, mereka berbisik-bisik tentang rencana masa depan. Aku tidak bisa tinggal di rumah lagi, Laras. Mereka memantau aku seperti penjahat, kata Nadia dengan suara parau. Laras menggenggam tangannya, aku punya tabungan dari kerja paruh waktu. Kita bisa pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru di sana. Nadia mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Bagaimana dengan keluargaku? Aku sayang mereka. Sementara itu, di rumah, Bu Siti mulai merasakan konflik batin sendiri. Sebagai ibu, dia mencintai Nadia lebih dari apapun, tapi ajaran agama dan tekanan sosial membuatnya takut. Apa yang salah dengan didikan kita, Mas? Tanya Bu Siti pada Pak Rahman malam itu. Pak Rahman menghela napas panjang, mungkin pengaruh lingkungan kampus. Anak-anak muda sekarang terlalu bebas. Mereka memutuskan untuk mempercepat rencana pernikahan dengan Andi, berharap itu akan menyembuhkan Nadia. Nadia kembali ke rumah dengan hati berat. Dia berpura-pura setuju dengan rencana orang tuanya, tapi diam-diam mengemasi barang-barangnya. Ini pengkhianatan, tapi aku harus memilih diriku sendiri, pikir Nadia. Pagi berikutnya, saat orang tuanya pergi ke pasar, Nadia meninggalkan surat di meja makan. Ma, ayah ibu. Aku pergi untuk mencari kebahagiaanku. Jangan cari aku.
Air mata menetes saat dia menulis itu. Laras menjemput Nadia di halte bus, dan mereka berdua naik kereta menuju Yogyakarta. Perjalanan itu penuh ketegangan. Nadia terus memeriksa ponselnya, takut orang tuanya menghubungi polisi. Mereka tidak akan melaporkan, kan? Aku sudah dewasa, kata Nadia. Laras menenangkannya, kita akan baik-baik saja. Di Yogyakarta ada komunitas yang mendukung kita. Sesampainya di Yogyakarta, mereka tinggal di sebuah kos sederhana milik teman Laras, seorang aktis bernama Rina. Rina, perempuan berusia 30 tahun yang pernah mengalami hal serupa, menyambut mereka hangat. Selamat datang di dunia nyata, girls. Di sini, kalian bisa jadi diri sendiri, tapi ingat, tantangannya masih banyak, kata Rina sambil menyajikan teh hangat. Hidup baru mereka dimulai. Nadia mendapat kerja sebagai tutor psikologi online, sementara Laras melanjutkan kuliahnya. Mereka bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Nadia sering bermimpi tentang ibunya yang menangis. Apa aku egois? Tanya Nadia pada Laras suatu malam. Laras memeluknya, tidak, sayang. Kamu berani memilih cinta. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, Laras mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Itu Pak Rahman. Kembalikan anakku, atau aku laporkan kalian ke polisi atas penculikan, ancam Pak Rahman. Laras terkejut, bagaimana dia tahu nomornya. Ternyata, Bu Siti diam-diam menyewa detektif swasta untuk melacak Nadia. Ini gila, kata Laras pada Nadia. Konfrontasi tak terhindarkan. Nadia memutuskan untuk menelepon ibunya. Ibu, aku bahagia di sini. Tolong biarkan aku, pinta Nadia. Bu Siti menangis di telepon, kamu tahu, Nadia, tetangga sudah bergosip. Mereka bilang keluarga kita rusak. Ayahmu sakit karena ini. Nadia merasa bersalah, tapi dia teguh. Ibu, ini aku yang sebenarnya. Kalau ibu sayang aku, terima aku apa adanya. Situasi semakin tegang ketika Pak Rahman datang ke Yogyakarta dengan Andi. Mereka menemukan alamat kosan dari detektif. Saat pintu dibuka, Pak Rahman melihat Nadia dan Laras berdiri berdampingan. Pulanglah, Nadia. Andi siap menikahimu, kata Pak Rahman. Andi, pria tampan berusia 25 tahun, tersenyum canggung. Aku suka kamu sejak lama, Nadia. Nadia menggelengkan kepala. Ayah, aku tidak bisa. Aku mencintai Laras. Kata-kata itu seperti bom. Pak Rahman marah, ini dosa. Kamu akan menyesal. Laras membela, ini bukan dosa, Pak. Ini cinta. Pertengkaran hebat terjadi, Rina ikut campur, menjelaskan tentang hak di Indonesia, meski hukumnya masih abu-abu. Akhirnya, Pak Rahman pergi dengan hati hancur, tapi sebelumnya dia berkata, kalau kamu tidak pulang, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Nadia ambruk menangis. Laras memeluknya, tapi di dalam hati Laras mulai ragu. Apa aku layak membuatnya kehilangan keluarga? Di akhir ile ini, Laras diam-diam bertemu dengan Rina untuk curhat. Aku takut Nadia menyesal. Mungkin aku harus mundur. Rina menasihati, jangan, ini ujian kalian. Setelah konfrontasi dengan Pak Rahman, Nadia dan Laras mencoba membangun kembali kehidupan mereka di Yogyakarta. Tapi luka itu dalam. Nadia sering termenung memandang foto keluarga di ponselnya. Aku kangen mereka, Laras. Tapi aku tidak bisa kembali, kata Nadia. Laras berusaha kuat, kita akan buat keluarga kita sendiri. Namun, tekanan sosial mulai muncul. Di kampus Laras, rumor tentang hubungan mereka menyebar. Beberapa teman menjauh, yang lain memberikan tatapan aneh. Di Indonesia, meski ada kemajuan, tapi di daerah seperti Yogyakarta,
orang masih konservatif, kata Rina suatu hari. Nadia merasakan itu saat bekerja. Siswa tutornya yang tahu dari gosip membatalkan les. Aku takut, Bu. Orang tua bilang jangan dekat-dekat, kata siswa itu. Konflik internal Nadia semakin dalam. Dia mulai membaca buku tentang psikologi seksualitas, mencoba memahami dirinya. Apa orientasiku ini bawaan atau pengaruh lingkungan? Tanya Nadia pada dirinya. Laras mendukung, tapi dia sendiri mulai merasa lelah. Aku harus jadi yang kuat untuk kita berdua, pikir Laras. Suatu hari, Laras mendapat tawaran kerja di Jakarta dari ayahnya. Ini kesempatan bagus, Laras. Pulanglah, tinggalkan yang aneh-aneh itu, kata ayah Laras di telepon. Laras ragu. Jika dia pergi, Nadia akan sendirian. Tapi jika tinggal, karirnya terancam. Ini pilihan sulit, gumam Laras. Sementara itu, Bu Siti di Jakarta mulai berubah. Dia diam-diam mencari informasi tentang dari internet. Dia bergabung dengan grup dukungan orang tua anak di media sosial. Aku tidak mau kehilangan anakku, pikir Bu Siti. Dia meyakinkan Pak Rahman untuk bicara lagi dengan Nadia. Panggilan ide itu datang tiba-tiba. Nadia, ibu baca banyak. Mungkin ibu salah. Tapi ayah masih marah, kata Bu Siti. Nadia menangis bahagia, ibu, terima kasih. Tapi Pak Rahman merebut ponsel, jangan beri harapan palsu. Kalau kamu tidak berubah, jangan hubungi kami lagi. Nadia hancur lagi. Laras, melihat Nadia sedih, memutuskan untuk mundur. Mungkin kita harus pisah sementara, Nadia. Biar kamu baikan dengan keluarga. Nadia terkejut, jangan. Kamu pengkhianat. Mereka bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar. Laras pergi ke Jakarta, meninggalkan Nadia sendirian. Nadia depresi berat. Dia berhenti makan, tidur gelisah. Rina menjaganya, kamu harus bangkit. Ini bagian dari perjuangan. Nadia mulai ikut kegiatan komunitas di Yogyakarta, bertemu orang-orang sejenis. Dia belajar bahwa banyak yang mengalami hal sama, bahkan ada yang bunuh diri karena tekanan. Laras di Jakarta merasa bersalah. Dia bertemu ayahnya, yang ternyata tahu tentang hubungannya. Ayah dukung kamu, tapi pikirkan masa depan, kata ayah Laras. Laras menangis, aku mencintai dia, ya. Ayahnya memeluk, maka perjuangkan. Laras kembali ke Yogyakarta, meminta maaf pada Nadia. Aku bodoh. Maafkan aku. Nadia memaafkan, tapi kepercayaan retak. Kamu hampir meninggalkanku, kata Nadia. Mereka mencoba memperbaiki, tapi bayang-bayang pengkhianatan tetap. Di akhir ile ini, sebuah berita mengejutkan datang, Pak Rahman sakit jantung karena stres. Bu Siti menelepon Nadia, pulanglah, nak. Ayah butuh kamu. Nadia buru-buru kembali ke Jakarta setelah mendengar kabar ayahnya sakit. Di rumah sakit, dia melihat Pak Rahman terbaring lemah. Ayah, bisik Nadia. Pak Rahman membuka mata, kamu pulang juga. Bu Siti memeluk Nadia, terima kasih datang. Nadia merasa campur aduk, lega, tapi juga takut. Laras ikut datang, tapi menunggu di luar. Aku tidak mau bikin tambah rumit, kata Laras. Nadia mengangguk, tapi hatinya ingin Laras di sisinya. Di kamar rumah sakit, Pak Rahman bicara pelan, ayah pikir ulang. Mungkin ayah terlalu keras. Tapi masyarakat. Sulit. Nadia menjawab, ayah, aku tetap anakmu, apapun orientasiku. Setelah Pak Rahman pulih, keluarga itu mencoba rekonsiliasi. Bu Siti mengajak Nadia bicara panjang. Ibu belajar banyak. Ada organisasi seperti Arus Pelangi yang mendukung. Mungkin kita bisa coba pahami.
Pak Rahman masih ragu, tapi dia tidak lagi mengusir. Coba bawa temanmu itu ke sini, kata Pak Rahman suatu hari. Laras datang dengan gugup. Makan malam itu tegang. Pak Rahman bertanya banyak, kamu yakin ini bukan AC? Laras jawab tegas, ini siapa kami, Pak? Bu Siti mencoba mediasi, tapi tiba-tiba Andi datang tak diundang. Aku masih suka Nadia, kata Andi. Situasi memanas, Nadia marah, pergi, Andi. Pertengkaran pecah lagi. Pak Rahman bela Andi, dia pria baik. Laras merasa terpojok, ini bukan kompetisi. Nadia memilih Laras, ayah kalau ayah paksa, aku pergi lagi. Pak Rahman diam, tapi hatinya luluh melihat keteguhan Nadia. Sementara itu, di luar rumah, gosip tetangga semakin kencang. Ada yang melaporkan Kurt, mengancam pengusiran. Keluarga seperti itu merusak moral, kata tetangga. Keluarga Nadia merasa tertekan. Bu Siti depresi, kenapa hidup kita begini? Nadia dan Laras memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Di sana kita bisa hidup bebas, kata Laras. Tapi sebelum pergi, Nadia ingin pamit baik-baik. Ayah ibu, terima kasih atas semuanya. Aku harap suatu hari kita bisa bertemu lagi tanpa amarah. Perpisahan itu emosional. Bu Siti menangis, jaga diri, nak. Pak Rahman mengangguk, ayah doakan kamu bahagia. Nadia pergi dengan hati ringan, tapi juga sedih. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Nadia bekerja di Ngohak Asasi, Laras di perusahaan turis. Mereka bahagia, tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Laras bertemu mantan pacar pria dari masa lalu, yang menggoda kembali. Kamu yakin dengan pilihanmu? Tanya mantan itu. Laras ragu sesaat, tapi ingat Nadia. Konflik muncul ketika Laras menceritakan itu pada Nadia. Kamu ragu? Tanya Nadia curiga. Laras menyangkal, tapi benih keraguan tumbuh. Mereka bertengkar lagi, Nadia merasa dikhianati. Kamu pernah hampir tinggalkan aku. Di akhir ile ini, Laras memutuskan untuk membuktikan cintanya dengan melamar Nadia secara simbolis. Maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Nadia terharu, tapi jawabannya ditunda. Hidup di Bali membawa kedamaian bagi Nadia dan Laras. Pantai-pantai indah seolah menyembuhkan luka mereka. Nadia aktif di komunitas LGBT, membantu orang lain yang mengalami hal sama. Aku ingin jadi contoh bahwa kita bisa bahagia, kata Nadia. Laras mendukung, bekerja keras untuk masa depan mereka. Tapi ujian datang lagi. Bu Siti datang ke Bali secara diam-diam, ibu kangen kamu, Nadia. Ayah juga, meski dia tidak bilang. Nadia senang, tapi tegang. Bagaimana dengan Laras? Tanya Nadia. Bu Siti menghela napas, ibu coba terima. Bawa dia makan malam. Makan malam itu menjadi momen krusial. Bu Siti bicara dengan Laras, kamu bikin anakku bahagia. Laras mengangguk, ya, Bu. Aku cinta dia. Bu Siti tersenyum tipis, mungkin ibu salah dulu. Rekonsiliasi mulai terjadi, meski lambat. Pak Rahman menelepon kemudian, ayah baca uran lagi. Allah Maha Pengasih. Mungkin ayah terlalu menilai. Nadia menangis bahagia. Keluarga mulai pulih, meski masyarakat masih jadi tantangan. Namun, di puncak kebahagiaan, Laras mendapat diagnosis sakit kronis dari dokter. Ini karena stres bertahun-tahun, kata dokter. Nadia hancur, aku akan jaga kamu. Laras tersenyum lemah, ini harga yang harus kubayar untuk cinta kita. Mereka berjuang bersama. Nadia meninggalkan pekerjaan untuk merawat Laras. Kamu jangan tinggalkan aku, pinta Nadia. Laras berjanji tidak akan. Tapi kondisi Laras memburuk, membuat Nadia mempertanyakan segalanya.
Apa semua ini layak? Pengorbanan, pengkhianatan, luka. Di saat kritis, Laras sembuh setelah perawatan panjang. Ini mukjizat, kata Laras. Mereka semakin kuat, memutuskan untuk advokasi hak di Indonesia. Kita bisa ubah masyarakat, kata Nadia. Keluarga akhirnya datang ke Bali untuk Reni. Pak Rahman memeluk Laras, terima kasih jaga anakku. Semua bahagia, tapi Nadia tahu perjuangan belum selesai. Apakah mencintai seseorang dari jenis yang sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, atau masyarakat yang salah karena tidak menerima?